Halo, selamat jumpa dengan Pak Abi dalam pembelajaran IPS kita pagi hari ini. Baik, anak dan Bapak, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk. Ya, nah, untuk itu harapan Bapak, anak-anak kami semua sehat dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, ya. Nah, mari kita lanjut dengan kita lihat dulu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama menyebutkan pengertian pertumbuhan penduduk. Yang kedua menguraikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Lalu yang ketiga bahwa siswa mampu untuk menjelaskan apa itu kualitas penduduk. Oke, baik, inilah 3 tujuan pembelajaran yang mau kita capai pagi hari ini. Untuk itu, mari kita lihat dulu video atau media inspirasi untuk bisa dapat mengerti materi pagi hari ini. Oke? Pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama yaitu kelahiran. Kelahiran adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Faktor pendukung peningkatan kelahiran atau pronatalitas di suatu daerah atau wilayah diantaranya disebabkan oleh yang pertama, menikah pada usia muda. Yang kedua, banyak anak, banyak rezeki. Yang ketiga, anak sebagai penerus garis keturunan. Yang keempat, anak sebagai tumpuan orang tua di hari tua. Dan yang kelima, besarnya angka kematian bayi mendorong orang tua untuk memiliki banyak anak. Selanjutnya, faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya batasan usia minimal untuk menikah, adanya program pemerintah untuk membatasi kelahiran atau KB. Yang ketiga itu beban pendidikan yang mahal, menyebabkan membatasi diri untuk mempunyai banyak anak. Yang keempat yaitu penundaan usia pernikahan dengan alasan pendidikan dan belum bekerja. Rumus untuk menghitung angka kelahiran kasar atau CBR adalah sebagai berikut. Jumlah bayi yang lahir hidup dalam 1 tahun dikali 1000 dibagi jumlah penduduk. Selanjutnya yang kedua yaitu kematian. Kematian adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Faktor pendorong peningkatan angka kematian atau mortalitas di suatu daerah atau wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, bencana alam dan wabah penyakit. Yang keempat, terjadinya kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, pembunuhan, dan peperangan. Yang kelima yaitu gizi buruk yang menimpa para balita. Selanjutnya, faktor penghambat kematian atau anti-mortalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya fasilitas kesehatan. Yang kedua, tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga, adanya peningkatan gizi bagi balita. Yang keempat, lingkungan yang bersih dan teratur. Yang kelima, ajaran agama yang melarang membunuh orang lain dan bunuh diri. Rumus untuk menghitung angka kematian kasar atau CDR adalah sebagai berikut. Jumlah kematian dikali 1000 dibagi jumlah penduduk. Migrasi di Indonesia.
Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Menurut dimensi daerah, migrasi dibedakan atas migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi adalah bagian dari mobilitas penduduk yang dibedakan atas. Yang pertama itu mobilitas penduduk sirkulir atau tidak permanen, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain tanpa bertujuan menetap, yaitu bersifat sementara. Jenis mobilitas penduduk sirkuler ini meliputi mobilitas ulang-alik dan musiman. Selanjutnya, mobilitas penduduk permanen. Itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan migrasi disebut juga migran. Berdasarkan wilayah yang dilaluinya, migrasi terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama migrasi internal atau nasional, yaitu perpindahan penduduk masih dalam satu wilayah negara atau merupakan perpindahan penduduk antar daerah di dalam negeri. Yang termasuk ke dalam migrasi dalam negeri adalah pertama yaitu transmigrasi, itu adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang berpenduduk padat ke suatu pulau atau provinsi lain yang penduduknya jarang. Yang kedua itu urbanisasi, itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya itu migrasi eksternal atau internasional, itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain karena terjadi peperangan, bencana alam, atau kehidupan yang lebih baik. Migrasi eksternal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada imigrasi, itu perpindahan penduduk dari suatu negara lain ke dalam suatu negara. Misalnya, orang Arab masuk ke Indonesia. Yang kedua itu emigrasi, itu perpindahan penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain. Contohnya, misalnya para TKI yang bekerja di Arab Saudi. Selanjutnya, angka pertumbuhan alami. Angka pertumbuhan penduduk alami menyatakan penambahan atau pengurangan penduduk dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh faktor kelahiran dan kematian. Sedangkan faktor perpindahan penduduk tidak dihitung sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan alami penduduk digunakan persamaan sebagai berikut. Jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian dikali 100% dibagi jumlah penduduk, yaitu untuk menghitung tingkat pertumbuhan alami atau rate of natural increase. Oke, selanjutnya kita menghitung tingkat pertumbuhan penduduk alami. Contohnya, pada tahun 2012 jumlah penduduk Jakarta sebanyak 6.500.000 jiwa. Pada tahun dan wilayah yang sama, terjadi kelahiran sebanyak 250.000 jiwa dan kematian sebanyak 99.000 jiwa. Berapakah tingkat pertumbuhan penduduk alami wilayah Jakarta? Oke, sama-sama kita menghitung. Diketahui jumlah kelahiran 250.000 jiwa, jumlah kematian 99.000 jiwa, dan jumlah penduduk 6.500.000 jiwa. Ditanyakan pertumbuhan penduduk alaminya berapa? Itu sama dengan jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian dikali 100 dibagi jumlah penduduk, yaitu sama dengan 250.000 dikurang 99.000 dikali 100 dibagi 6.500.000 sama dengan 151.000 dikali 100 dibagi 6.500.000, yaitu sama dengan 2,32%. Jadi, pertumbuhan penduduk alami wilayah Jakarta pada tahun 2012 adalah 2,32%. Yaitu contoh menghitung tingkat pertumbuhan penduduk alami.
Dan yang terakhir adalah kualitas atau keadaan penduduk. Dapat dilihat atau diukur berdasarkan pertama yaitu tingkat pendidikan ya. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas seseorang. Dan yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Ini bisa diukur dari besarnya pendapatan per kapita. Ya, pendapatan seorang juga menentukan tingkat kesejahteraannya. Oke, anak-anak Bapak, kita sudah lihat ya tayangan tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Baik, kita lihat dulu satu persatu mengenai pertumbuhan penduduk. Nah, pengertian pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Itu konsep atau pengertian pertumbuhan penduduk. Oke, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, nah, faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu? Ya, faktornya itu ada 3. Yang pertama kelahiran penduduk, yang kedua kematian penduduk, lalu yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi ketiga faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dari penduduk. Ya, kalau kelahiran berhubungan dengan pertambahan jumlah, sedangkan kematian berhubungan dengan pengurangan jumlah penduduk. Sedangkan migrasi dan perpindahan atau perpindahan penduduk itu berhubungan dengan perubahan jumlah penduduk di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Itu mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Oke, baik, kita lihat selanjutnya berkaitan dengan kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk itu apa? Ya, nah, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, yang menjadi saya sebagai daya ukur dalam mengembangkan kehidupan manusia secara layak. Ya, itu mengenai kualitas penduduk. Baik. Sebagai contoh, Indonesia berada di urutan 111 dari 182 negara seluruh dunia di dalam bidang pendidikan. Nah, dengan demikian, kualitasnya yang rendah berdampak besar dalam menciptakan nilai tambah bagi negara. Penduduk bertambah, kualitasnya belum tentu bertambah. Nah, kalau kualitasnya rendah, maka daya saing itu akan menjadi kurang. Ya, nah, pertumbuhan penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menimbulkan masalah dalam pembangunan. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan ekonomi harus habis terkuras untuk mengatasi masalah kemiskinan, sosial, dan kesehatan di tengah masyarakat. Nah, itu mengenai kualitas penduduk. Oke, baik, anak-anak Bapak, harapan Bapak, kita sudah mengerti mengenai 3 tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Ya, yang pertama tadi mengenai pengertian pertumbuhan penduduk. Ya, ini dia. Bahwa pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Itu ada 3, kelahiran penduduk,
kematian penduduk. Lalu yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Ya. Nah, yang ketiga tujuannya yaitu mengenai kualitas penduduk. Konsepnya atau pengertiannya adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan yang menjadi sebagai daya ukur dasar dalam mengembangkan kehidupan manusia secara layak. Baik, anak-anak Bapak, itulah yang menjadi evaluasi hari ini mengenai tujuan pembelajaran yang diharapkan kita peroleh. Ya, baik. Dengan demikian, akhiri berarti materi kita pagi hari ini. Jadi tetap semangat dalam situasi apapun, tetap berdoa, jaga kesehatan, senantiasa pakai masker, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan semoga COVID ini cepat berlalu. Ya, tetap semangat. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa kembali, dan salam sehat selalu dari Pak Abi. Salam.